Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semua teman-teman? Oke, kembali lagi ya di Oasis, obrolan asik seputar sipil. Oke, bersama saya nih Ilya Ilmanur Nadilah yang akan menemani di podcast episode kali ini. Nah, pada episode sebelumnya kita kan udah membahas terkait kuliah atau organisasi ya. Nah, dari episode kali ini nggak jauh beda nih dari podcast episode sebelumnya, yaitu tentang keseimbangan antara akademik dan organisasi. Oke, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial ya. Ini dari alumni angkatan 2018. Kita sapa, ada Mas Rizky Hidayanto. Oke, Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Rizky ini dari angkatan 2018 ya Mas? Dan udah alumni nih baru saja. Mas Rizky ini biasa kita panggil dengan Mas Kiki, biar kita lebih dekat aja ya Mas. Oke. Mungkin dari Mas Kiki mau perkenalan dulu. Kenalan singkat aja. Oke. Kenalkan teman-teman, nama saya Rizky Hidayanto, tapi biasa dipanggilnya Kiki. Saya itu aslinya Kebumen, ini angkatan 18 dan saja selesai alhamdulillah dan ini sedang dan November mendatang. Keren banget nih mau wisuda ya. Oke, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa kuliah dan organisasi itu sama-sama penting ya Mas. Nah itu menurut Mas Kiki pendapatnya itu gimana nih? Pendapat tentang kuliah dan organisasi. Iya, bisa sama-sama penting itu. Oke, kuliah itu penting teman-teman, karena kita tujuan utama kita di sini kuliah itu ya yang akademik dan organisasi adalah seperti itu, untuk menambah cita rasa ketika kita kuliah. Jadi ketika kita kuliah dan berorganisasi maka kita akan terbentuk seperti yang kita inginkan, seperti kita bakal belajar tentang relasi, wawasan, terus kepemimpinan dan sebagainya. Oke, mungkin tadi sedikit awalan ya dari Mas Kiki itu. Nah, kita akan kenal lebih jauh lagi nih Mas. Dengar-dengar kan nih Mas Kiki tadi udah sidang skripsi ya bulan kemarin itu ya. Nah, itu saat ini kesibukan Mas Kiki itu ngapain sih Mas? Soalnya kan udah selesai sidang skripsi nih, udah nggak kuliah lagi. Nah, itu kegiatan apa sih yang dilakukan sama Mas Kiki? Kalau sekarang sih saya alhamdulillah ya kerja juga, tadi kerja saya ini udah dari kuliah, jadi saya nyambi. Keren. Ketika saya skripsi, terus saya nyambi kerja buat sama-sama nambah ilmu supaya pas ketika lulus saya nggak kosong-kosong banget. Oke, udah kerja ya Mas berarti bukannya? Mungkin di posisi apa nih Mas kerjanya? Posisi sekarang itu saya sebagai civil engineer and structure. Saya disitu merencanakan struktur, dan bangunan, membuat kalian, terus membuat JD dan sebagainya. Juga saya juga membuat dari perencanaan awal dari nol sampai finishing seperti arsitektur dan Wah, sipil banget ya Mas ini jati dirinya. Oke, mungkin sedikit cerita aja nih Mas, kok bisa dapat pekerjaan dan ditempatkan sebagai seorang civil engineer yang kontraktor tadi? Oke, jadi saya kerja itu bulan Maret lalu ya, karena saya mikirnya kalau skripsi aja mungkin bakal kosong banget waktunya gitu. Saya memutuskan untuk kerja, cari pengalaman juga yang dekat-dekat itu sebelum saya yang cari ilmu dan pengalaman selama saya skripsi dan juga kerja. Kenapa saya milih jadi karena mungkin itu lebih ke passion ya, nggak tahu bagaimana kita memilih, karena
kita melamar pekerjaan, bukan kita yang direkrut. Oke, bicara terkait organisasi nih, dari Mas Vicky pernah ikut organisasi selama perkuliahan tuh apa aja sih Mas? Mungkin Ormawa atau Ormada? Oh, oke. Saya di tahun pertama itu tahun pertama itu saya ikut organisasi pertama itu di HMDAS Unjar sebagai staf akademik dan profesi atau APRO. Lalu tahun kedua saya ikut HMDAS lagi dan menjabat sebagai kepala divisi akademik dan profesi APRO. Lalu di tahun berikutnya, di tahun ketiga saya itu ikut di HMDAS Unjar sebagai kepala departemen akademik riset dan teknologi atau APRO. Pengalaman organisasinya cukup bisa dibilang padat ya Mas, soalnya berkelanjutan kayak gitu. Oke, tadi kan ikut organisasi berkelanjutan nih Mas. Nah, itu pernah nggak sih Mas mengalami keteteran dalam menyelesaikan tugas kayak gitu? Apalagi kalau misalkan ada dua waktu yang saling bersamaan jalan, misalkan organisasi terus kuliah juga berjalan kayak gitu tuh pernah nggak Mas? Kalau keteteran ya itu tidak pasti ya Mbak, itu adalah hal yang umum. Jadi banyak bagi mahasiswa yang ikut organisasi tidak kuliah itu juga bekerja pada orang yang kuliah juga yang bekerja atau ada kegiatan lain selain ya itu kita sepak bola kita atau manage dengan kita. Oke, mungkin dari Mas Ki ini bisa sedikit cerita atau kisah yang pernah dialami selama duduk di bangku perkuliahan dan mengalami keteteran tugas tuh waktu ngapain Mas? Ya masa-masa waktu kapan? Oke, mungkin cerita kayak keteteran sih Mas. Keteteran itu mungkin di bagian tugas ya, tugas kuliah, karena tugas kuliah itu kan setiap saat lah istilahnya. Setiap minggu ada tugas, lalu ada tugas besar, tugas yang jangka waktu panjang, jangka panjang, atau tugas kelompok. Tentu saja bakal keteteran ketika di online itu juga ada kegiatan lain, kayak program kerja, broker, atau agenda kerja lainnya. Jadi semua orang itu yang ikut organisasi pasti akan ada waktu yang keteterannya. Oke, mungkin berarti pernah ya Mas keteteran dalam menyelesaikan tugas karena saling bersamaan tuh organisasinya. Nah, caranya gimana tuh Mas? Kok bisa berjalan dengan baik atau ada hambatan atau gimana? Oke. Kalau itu mungkin sedikit cerita dulu kan waktu pandemi awal itu banget semua sistem berubah, mulai dari kita kuliah akademik, lalu di organisasi juga dari mereka dari offline ke online yang mau kita bisa ke kampus saat itu kita nggak boleh ke kampus, nggak ada lingkungan sebagainya, dan metode yang kita gunakan juga berubah. Nah itu mungkin perlu penyesuaian. Nah kalau tugas yang keteteran itu kan sudah makanan sehari-hari dari mahasiswa jadi karena kewajiban mungkin kalau secara atasi atau saya ya kita harus menyesuaikan keadaan. Kalau tadinya offline kita harus dengan sekarang kita online, kita juga harus punya inovasi, kamu juga harus punya inovasi. Kita menyesuaikan pada waktu itu, dan di organisasi ketika broker atau agenda dilakukan secara offline di awal periode itu secara offline, baru ini dilanjut ke online semua. Jadi sepintar-pintarnya kita semua menyesuaikan keadaan itu. Oke, berarti dari teman-teman nih perlu diperhatikan skala prioritasnya juga ya Mas itu berarti. Oke. Ini nih ngomong-ngomong nih Mas Kiki nih ya, ini alumni angkatan 2018 dan beliau ini lulus dengan predikat cum laude guys, keren banget pokoknya. Oke, mengenai hal itu Mas, gimana sih Mas
caranya kok bisa membagi waktu supaya kita tuh bisa lulus tepat waktu dan beriringan sama organisasi. Apalagi kita sebagai mahasiswa teknik ya Mas, teknik sipil itu kok bisa juga lulusan dengan predikat cum laude itu gimana Mas? Oke, sebenarnya predikat cum laude itu bukan hal yang mustahil ya teman-teman. Misalnya banyak teman-teman di luar sana mungkin yang bisa lulus lebih cepat dari saya dan diimbangi dengan organisasi. Mungkin kalau bagaimana caranya, tinggal kita, mungkin semua teman-teman semua itu udah tahu lah bagaimana cara kita menyeimbangkan kedua itu. Kita harus bisa manage waktu. Lalu yang kedua kita harus bisa manage pikiran kita, tenaga kita, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita bertanggung jawab akan pilihan kita. Kita sudah pilih kuliah, kita tanggung jawab dengan kuliah itu. Lalu kita pilih organisasi karena kemauan kita, jadi kita tanggung jawab di organisasi itu. Apapun yang kalian pilih, entah itu harus kuliah hanya kuliah, atau kuliah dan organisasi, atau kuliah dan kerja atau kerja lain, itu adalah pilihan teman-teman. Asalkan itu tanggung jawab ya, jangan tanggung jawab itu. Oke, berarti rasa tanggung jawabnya dalam manage waktu, pikiran sama tenaga itu benar-benar diolah ya Mas dari sekarang. Apalagi buat teman-teman nih yang sedang menjalani organisasi atau yang mau join organisasi nih, penting banget informasi yang kalian dapatkan di episode kali ini. Oke, ngomong nih IPK-nya Mas Kiki ini berapa ya? Kalau boleh tahu, karena kan cum laude ya. Ada di sana. Iya, nggak apa-apa, sebutin aja Mas, biar teman-teman tuh emang katanya tadi kan nggak mustahil ya ada lulusan dari teknik tuh bisa lulus dengan cum laude itu. Saya itu alhamdulillah di angka 3,75. Keren banget, tepuk tangan guys. Oke, bicara terkait IPK tinggi ya Mas, apalagi ini udah bekerja. Nah, Mas Kiki itu pernah nggak dengar suatu pernyataan setinggi-tingginya IPK, kalau dia nggak ikut organisasi itu akan susah dapat pekerjaan. Menurut Mas Kiki itu pernyataan kayak gitu gimana Mas pendapatnya? Oke, apa tentang itu mungkin saya setuju. Kenapa? Karena di organisasi saya juga belajar tentang kepemimpinan, public speaking, menambah wawasan, waktu, dan sebagainya. Nah, itu sangat membantu kita menambah atau mengasah soft skill dan juga hard skill kita di lapangan atau di pekerjaan. Terus tidak setujunya mungkin karena kita ikut organisasi untuk mencari wawasan, relasi dan sebagainya, mungkin tidak hanya didapatkan lewat organisasi aja teman-teman. Karena kita belajar public speaking itu nggak harus ikut organisasi, bisa ikut UKM atau kegiatan di luar kampus yang notabene otomatis public. Nah, terus tentang relasi juga nggak di organisasi, kenalan orang lewat kontraktor, orang yang bekerja di perusahaan dan sebagainya, teman di luar kampus juga relasi juga seperti. Karena mungkin kalau yang misalnya betul orang yang tidak ikut organisasi itu bakal kalah dengan orang karena itu bukan teman-teman yang ikut organisasi juga, tetapi perusahaan itu lebih banyak mencari kandidat yang punya wawasan di suatu perusahaan itu. Contohnya saya contohnya adalah kalau kita sebagai perencana ya, seperti saya itu biasanya perusahaan itu nyarinya kandidat yang tahu tentang bagaimana cara kita menghitung RAP dan sebagainya. Kalau untuk pengalaman organisasi itu adalah nilai tambah, karena itu menandakan kita punya
kepemimpinan, wawasan dan dalam kita juga bisa memanage orang di dalam suatu organisasi, jadi nilai tambah. Oke, berarti kalau bisa nih antara soft skill dan hard skill-nya sama-sama seimbang ya Mas, soalnya emang sama-sama saling dibutuhkan karena itu menurut Mas Diki penting tidak penting. Ya. Oke, tadi ini kan udah bicara terkait panjang lebar ya Mas dari awal sampai saat ini. Nah mungkin dari Mas Diki bisa bagi tips dan triknya nih Mas biar bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasi, khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani organisasi atau yang mau join organisasi, biar mereka itu juga berpikir matang-matang buat menyiapkan untuk kedepannya. Tips ya. Jadi data organisasi itu kan teman-teman itu untuk menambah wawasan kalian, menambah relasi, dan untuk grade-nya mungkin yang penting kalian bertanggung jawab akan pilihan kalian. Kalau kalian sudah ikut organisasi dan kuliah, berarti teman-teman harus sudah siap menanggung resikonya. Contohnya waktu teman-teman bakal terbuang untuk balance dua itu. Lalu pikiran teman-teman harus berbagi dua itu. Jadi kalau saya kalau pada saat kuliah ya udah fokus ke kuliahnya itu, nggak usah mikir ke organisasi dulu. Organisasi nanti kita di luar jam pembelajaran atau jam kuliah. Contohnya apa Mas? Contohnya ketika ada akan ada broker nih, kita harus mikirin tetap lah yang kita mungkin ketua panitia atau acara itu harus kita matang-matang. Tapi juga pas pada saat kuliah ada tugas dan sebagainya, kita juga nggak boleh mengesampingkan tugas itu, karena apalagi yang tugas kelompok, karena ada dua kelompok organisasi dan juga ketika kita berkelompok itu kita bentuknya, karena jangan sampai kita merugikan satu pihak itu, kita terlalu fokus ke organisasi tetapi malah kita merugikan orang kita yang sebagai kelompok kita itu juga, dan kita hanya menggunakan diri akademik saja, berarti tidak itu dan juga pikiran. Oke, berarti mulai saat ini teman-teman harus pinter nih dalam manage waktu dan semuanya kayak gitu, biar nanti nggak keteteran dan bisa lulus dengan tepat waktu ya guys, dengan mengikuti organisasi juga. Nah, mungkin sebelum ditutup nih, dari Mas Diki ada closing statement nggak nih buat teman-teman biar makin semangat nih buat mengembangkan akademik dan organisasinya? Terus ya, dari sebenarnya saya udah ngasih tips and trick itu pandangan saya. Kalau closing statementnya memiliki tanggung jawablah ketika sesuatu, dan kalau tapi kalian senang melakukannya, tetap lakukan, karena Tuhan itu tidak berjanji kalau akan mudah, tapi Tuhan berjanji tidak bercerita itu ada mudah. Keren banget nih dari Mas Diki nih, tepuk tangan dong teman-teman. Oke, gimana nih informasi yang sangat menarik ya, banyak sekali informasi yang udah didapatkan, benefitnya juga. Nah, buat kalian, karena kita udah mau selesai ya, kalau kalian mau lebih lanjut ini, mau tanya-tanya atau lagi bimbang buat pilih organisasi atau akademik nih, bisa menghubungi ke Mas Diki langsung dengan cara follow Instagramnya. Apa Mas Instagramnya Mas? Instagramnya di @rizky_wijayanto @rizky_wijayanto. Nah, oke, itu bisa di follow dan DM ya buat Mas Diki ini. Tanya sebanyak mungkin kalau kurang informasi.
Nah, jangan lupa juga dukung kami di channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain buat mengikuti informasi seputar HMTS Untidar ke depannya. Saatnya saya undur diri, saya Ilya Ilmanur Nazila. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil. Ale.